Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan demo bagaimana penggunaan masing-masing fitur di dalam plugin WA Chat ini. Nah, kita akan mengulas ke-6 fitur tersebut dan bagaimana nanti fitur ini bisa teman-teman gunakan dalam websitenya teman-teman. Oke, kita mulai dari fitur yang pertama yaitu WhatsApp Form. Ya, seperti namanya, fitur ini teman-teman bisa gunakan untuk membuat form yang simple yang bisa teman-teman gunakan untuk membagikan lead magnet misalnya, atau teman-teman bisa ingin menjual suatu produk yang diarahkan ke WhatsApp dan seterusnya. Oke, kita langsung aja teman-teman buka dulu WA chattingnya di sebelah sini ya. Nanti dia akan ada drop downnya seperti ini, atau pada tampilan utamanya juga ada panduan menunya seperti ini. Oke, kita akan pilih yang WhatsApp Form. Baik, di sini sudah ada beberapa form yang kami coba ya, dan teman-teman nanti silahkan langsung aja tambah form baru di sini ya. Silahkan klik tambah form baru. Oke, nanti tampilannya seperti ini. Pertama kita masukkan nama form yang kita buat ini apa. Contoh, misalnya kita masukkan namanya Squeeze Main FB ya. Oke, kita masukkan nomor WhatsApp. Oke, untuk teksnya kita biarkan saja seperti ini. Warna utamanya juga teman-teman bisa sesuaikan ya. Misalnya kita ubah warna hijau dan seterusnya ya di sini. Oke, untuk teks awalnya ketika orang itu ngechat, nah ini kita bisa membuat template-nya ini. Misalnya, halo Mas. Oke, misalnya seperti ini ya, awal dan akhir pesannya. Nah, kemudian kita masuk di form fields-nya. Di sini teman-teman ada 5 kategori ya, ada teks, ada teks area, ada email, telepon, dan select ya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Biasanya kalau kita membuat sebuah squeeze page atau membuat form untuk list building, biasanya kan minimal ya, ada 3 nih. Yang pertama, nama ya. Ini kita centang wajib diisi dan kita klik tambah field, nanti dia akan muncul di sini. Kemudian masih sama ya. Oke, kita bisa sesuaikan di sini. Untuk email ya, khusus untuk email di sini sudah ada ya, kategorinya. Ya teman-teman di sini bisa masukkan email gitu ya. Tambah field. Oke, kemudian untuk yang ketiga biasanya nomor WhatsApp ya. Oke, kita centang juga dan tambah field. Oke, sudah lengkap seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan kalau misalnya mau select ya. Di sini bisa diklik. Nanti teman-teman bisa masukkan misalnya nih ada metode pembayaran atau jenis e-booknya misalnya atau jenis produknya, itu juga bisa teman-teman sesuaikan aja. Oke, misalnya seperti ini dalam field. Nah, di sini teman-teman tulis opsinya apa saja. Misalnya nggak usah spasi ya. Jadi cukup pakai koma ya teman-teman ya. Oke. Kalau sudah kita klik simpan form ya di sini. Nah, sudah berhasil ya disimpan. Oke, di sini sudah muncul shortcut-nya. Cara mengetesnya bagaimana? Teman-teman silahkan pergi ke menu page ya atau post terserah ya untuk memasukkan shortcut-nya. Oke, kita di sini tambahkan page baru. Kita namanya seperti ini dan kita gunakan yang Elementor Canvas ya di sini. Publish, edit with Elementor. Oke, kita masukkan shortcut-nya teman-teman, di sini kita copy ya. Dan kita pilih shortcut. Oke, kita drag and drop aja seperti biasa dan kita masukkan shortcut-nya di sini teman-teman. Oke. Nah, maka nanti tampilannya akan seperti ini ya. Sesuai dengan yang tadi sudah kita setting di bagian form builder-nya. Oke, tinggal kita publish aja. Kita back, exit to WordPress, dan kita bisa tes linknya ini di tab baru.
Nah, tampilannya akan seperti ini. Coba kita isi ya. Kirim ke WhatsApp. Oke, sudah berhasil, dan ketika teman-teman cek ya di sini, kita bisa refresh. Nah, maka dia sudah masuk database-nya teman-teman juga. Dan ini bisa teman-teman ekspor ya. Di menu database ini bisa teman-teman ekspor ke CSV. Nah, ini sangat memudahkan teman-teman untuk mengelola database atau mengelola leads yang masuk ke dalam formnya teman-teman secara simple ya, minimalis, tidak perlu ribet. Oke ya. Itu untuk fitur yang pertama, yaitu WhatsApp Form. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan ke menu yang kedua, yaitu chat button. Oke, di dalam fitur chat button ini ya, teman-teman nanti akan menjumpai tampilannya seperti ini ya. Di pojok kanan bawah, teman-teman bisa jumpai ada buttonnya di situ. Dan ini bisa teman-teman pasang tentunya di websitenya teman-teman, baik itu di domain utama ataupun subdomain. Oke, kita langsung aja menuju ke tutorialnya. Klik buka chat button. Oke, nah di sini ada penempatan tombol ya, yang teman-teman bisa ubah untuk semua halaman atau halaman tertentu ya. Kalau halaman tertentu maka nanti dia akan ada pilihannya seperti ini. Ya, teman-teman bisa aktifkan di beberapa halaman, atau kalau semua halaman ya dia nggak ada pilihannya seperti itu. Oke, kemudian di sini kita bisa atur tampilkan status online-nya ya. Jadi ada titik berwarna hijau di sini, artinya ini mengindikasikan bahwa ya WhatsApp-nya online gitu ya. Oke, kemudian masukkan nomor WhatsApp-nya teman-teman ya, diawali dengan 62. Kemudian pesan defaultnya, ketika orang itu klik maka template-nya seperti ini. Oke, kemudian di bagian bawah ini ada pilihan mau ditampilkan di kiri atau di kanan. Oke, saya tampilkan di kanan. Nah, ini juga bisa diatur nih marginnya ya teman-teman ya. Nah, ini bisa diubah-ubah ya, untuk mobile, desktop, dan seterusnya ya. Teman-teman bisa sesuaikan aja sesuai dengan keinginannya. Oke, saya ubah ke 20 lagi. Kemudian untuk warnanya juga kita bisa ubah di sini, misalnya warna defaultnya WhatsApp ya. Oke, misal seperti ini aja. Nah, oke, sudah. Kalau misalnya teman-teman ingin pada halaman tertentu, maka nanti otomatis di halaman yang tidak teman-teman centang itu tidak muncul ya. Contoh nih, saya nggak mencentang demo 3 ya. Maka di halaman demo 3 ini tidak ada WhatsApp buttonnya. Kalau saya centang semua halaman, kemudian saya simpan pengaturan, kita refresh ya, maka di sini langsung muncul WA buttonnya ya, seperti itu. Dan ini bisa teman-teman gunakan baik itu untuk admin ataupun langsung direct ke WhatsAppnya teman-teman sendiri. Oke, sekarang kita lanjutkan ke fitur yang ketiga, yaitu WhatsApp link ya. Oke, WhatsApp link ini seperti yang teman-teman biasanya pakai di tools-tools lain ya barangkali. Ini fungsinya untuk membuat link WhatsApp dengan pesan yang sudah diisi sebelumnya. Kita isikan di sini, kemudian isi pesannya apa. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, nanti otomatis pada bagian link WhatsApp-nya ini teman-teman bisa langsung salin ya. Kemudian teman-teman bisa pastekan di sini, dan ini sudah otomatis masuk teksnya yang tadi teman-teman masukkan. Jadi dia langsung live update ya. Nah, sudah masuk di sini juga teman-teman ya. Ini kalau kita klik maka dia langsung redirect ke WhatsApp. Seperti itu. Nah, di sini juga ada
previewnya yang bisa teman-teman lihat ya sebelum mengirimkan pesan. Oke, kita lanjutkan ke demo fitur yang keempat, yaitu link bio. Nah, fitur link bio ini teman-teman pasti sudah pernah dengar ya tentang tampilan bio link ya. Oke. Bentar. Oke, jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman pada bagian bio link ini. Nah, ini bisa teman-teman gunakan untuk membuat aplikasi atau bio link ya. Tampilannya nanti bisa teman-teman sesuaikan sendiri, baik itu untuk menaruh link affiliate ataupun link produknya teman-teman sendiri ya. Jadi ini sangat versatile ya, teman-teman bisa sesuaikan. Oke, kita akan langsung menuju ke demonya. Oke, di sini teman-teman bisa sesuaikan namanya, misal oke, bionya. Nah, sini misalnya kemudian diisi link produknya ya. Dan seterusnya, teman-teman bisa tambahkan link dan seterusnya ya. Kemudian klik simpan. Nah, untuk menampilkan silakan teman-teman salin kode shortcode-nya ini ya di bagian nanti untuk ditempelkan di Elementor ya. Sama seperti cara membuat form tadi ya, teman-teman. Oke, di sini misalnya saya ubah. Oke, sudah muncul seperti ini, tinggal apply aja dan publish. Oke, sudah berhasil ya, teman-teman. Untuk tampilannya seperti ini. Oke, itu saja untuk link bio ya, sangat simple. Kita kembali dan kita masuk ke fitur yang kelima, yaitu fitur katalog. Nah, untuk katalog di sini ya, teman-teman bisa tambahkan nanti tampilannya akan seperti ini ya. Katalog produk. Oke, di sini kita bisa tambahkan foto atau kita bisa sebelumnya misalnya teman-teman sudah punya daftar produk ya. Nah, ini teman-teman bisa langsung edit ya, yang ada di sini. Atau di sini teman-teman bisa tambahkan produk baru. Misal ini saya tambahkan produk baru ya. Upload foto. Kemudian ini saya gunakan produknya. Nah, ini teman-teman, jadi kalau misal teman-teman tidak menulis mata uang, maka nanti munculnya seperti ini ya. Misalnya teman-teman mau nulis IDR gitu juga bisa. Nanti akan muncul seperti ini ya. Atau bisa diganti juga dengan RP. Kemudian deskripsinya. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan juga kategorinya, misalnya produk digital atau misalnya e-course gitu ya. Oke, simpan produk. Nah, kemudian teman-teman bisa jumpai produknya ada di sebelah sini ya. Oke, nah kalau sudah teman-teman bisa atur pada bagian headernya di sini ya. Header itu tampilan yang ada di atas sini ya. Ini teman-teman bisa sesuaikan ada di sini. Teman-teman bisa ganti. Misal ini. Oke. Simak pengaturan.
Oke, ya. Kalau sudah, silakan teman-teman salin shortcode-nya yang ada di sini. Oke. Maka semua produk yang sudah teman-teman tambahkan akan muncul nanti seperti ini ya. Oke. Oke, tampilannya seperti ini ya teman-teman, sudah berhasil untuk menambahkan katalog produk ya. Oke, kemudian jika sudah, kita lanjut ke fitur yang terakhir, yaitu countdown timer ya teman-teman. Oke, untuk countdown timernya ini ya teman-teman sudah tahu ya bagaimana manfaat atau fungsi dari adanya countdown timer ini, di mana ini berfungsi untuk memberikan scarcity atau efek agar orang itu segera melakukan check out produk yang kita tawarkan. Oke, di sini kita langsung aja menambahkan countdown baru ya, tambah countdown. Kemudian kita atur di sini edit ya, teman-teman. Nah, timernya ini ada dua macam, ada tanggal tetap dan timer evergreen. Ya, untuk tanggal tetap ini teman-teman bisa menyesuaikan tanggal, bulan, dan tahunnya. Jadi ada batas maksimal ya. Tapi kalau evergreen ya, ini maka durasinya teman-teman bisa atur nih. Timer itu berjalan setiap berapa jam. Jadi nanti setiap selesai jam itu dia akan ngeriset ulang seterusnya. Seperti itu ya. Misal saya tentukan timernya evergreen aja tiap 24 jam ya. Untuk pengaturan WA-nya juga bisa dimasukkan. Dan pesan defaultnya. Oke, kita simpan pengaturan aja. Oke, kita kembali ke daftar dan kita terapkan ya, atau klik di sini dan kita masukkan di bawahnya misal. Nah, maka nanti dia akan muncul seperti ini ya, teman-teman ya. Untuk tampilan dari countdown-nya. Oke. Oke. Jadi itu tutorial untuk penggunaan countdown timernya. Dan kita sudah selesai mendemokan semua fitur yang ada di dalam WA Chat ini, dari mulai form ya untuk membuat form secara simple dan otomatisasi untuk menyimpan leads atau database, kemudian chat button untuk membuat floating buttonnya di website Anda, kemudian WhatsApp link untuk membuat link yang kita sudah isi pesan sebelumnya, ada link bio, katalog produk, dan juga countdown timer. Nah, harapannya dengan plugin ini bisa membantu proses marketing teman-teman jadi lebih efisien dan tentu bisa konversinya lebih tinggi dengan melakukan pendataan secara otomatis dan juga follow up-nya melalui WhatsApp, karena WhatsApp merupakan salah satu platform atau media yang banyak digunakan atau paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia khususnya. Oke, itu saja untuk tutorial atau demo penggunaan masing-masing fiturnya dari WA Chat ini. Terima kasih sudah menyimak dan kalau ada yang bingung jangan lupa untuk ditanyakan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.